Kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan tentang materi biji. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Puspitasari dengan kedua rekan saya. Halo, nama saya Jakob. Dan saya Nabilato. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biji. Biji merupakan perkembangan dari bakal biji dan juga merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji. Setiap biji memiliki lembaga atau embrio yang merupakan calon individu baru. Secara agronomis, biji merupakan hasil budidaya yang dapat digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan sebagai pakan ternak. Dalam bidang pertanian, biji memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, mengapa biji dapat dijadikan sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan? Karena pada umumnya, hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Berikut beberapa jenis tumbuhan yang menjadikan biji sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang pertama ada kacang hijau, kedelai, padi, dan kacang tanah. Biji ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada kulit biji atau spermodermis. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, kulit bijinya terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Pada kulit luar biasanya memiliki sifat yang kuat dengan permukaan yang bervariasi, dan pada kulit dalam memiliki sifat seperti selaput dan seringkali disebut dengan kulit ari. Sementara pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae memiliki 3 lapisan kulit biji, yaitu yang pertama ada kulit luar atau Sarcotesta, kulit tengah atau Sclerotesta, dan kulit dalam atau Endotesta. Pada kulit luar biasanya memiliki sifat yang tebal dan berdaging, berwarna hijau apabila masih muda dan akan berubah menjadi kuning, dan pada akhirnya akan berubah menjadi berwarna merah. Sementara pada lapisan kulit tengah memiliki lapisan yang kuat, keras, dan berkayu. Pada kulit dalam memiliki lapisan yang tipis seperti selaput dan seringkali melekat pada inti biji. Bagian biji yang kedua yaitu ada tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau yang disebut dengan penggantung biji memiliki bentuk yang bervariasi dan pada umumnya akan mengering dan juga akan lepas apabila biji telah tua. Bagian yang ketiga pada biji yaitu ada inti biji atau nukleus seminis. Dibedakan menjadi 2, yaitu ada lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen. Pada lembaga atau embrio ini meliputi akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau kaulikula. Pada batang lembaga atau kaulikula ini dibedakan menjadi hipokotil dan epikotil. Selanjutnya ada pucuk lembaga atau plumula, yang merupakan daun yang terbentuk pertama kali pada ujung batang lembaga. Selanjutnya ada putih lembaga atau albumen. Ini mengandung cadangan makanan untuk pertumbuhan kecambah sebelum mampu menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ngomongin tentang biji, itu kita nggak bisa lepas dari tumbuhan berbiji alias spermatofita. Nah, spermatofita ini memiliki 2 kelompok, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini adalah tumbuhan dengan biji terbuka dan Angiospermae merupakan tumbuhan dengan biji tertutup. Jadi, Gymnospermae ini kan biji terbuka, jadi bijinya tidak dilapisi oleh daging buah, jadi bisa langsung dilihat oleh mata nih. Nah, sedangkan kalau Angiospermae itu merupakan biji yang tertutup, jadi bijinya ini diselubungi oleh daging buah. Gitu perbedaannya. Nah, biar kita lebih paham, kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas tentang Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini pembuahannya merupakan pembuahan tunggal. Nah, maksudnya pembuahan tunggal itu adalah pembuahannya langsung kepada inti ovumnya. Jadi
inti generatifnya langsung melebur kepada ovumnya. Jadi nggak ada yang namanya penyerbukan di sini. Nah, ngomongin pembuahan, berarti kita ngomongin juga tentang organ reproduksinya. Pada Gymnospermae, organ reproduksinya itu kita kenal dengan konus atau strobilus. Nah, strobilus ini ada yang jantan, ada yang betina. Jadi yang jantan ini mengandung serbuk sari dan yang betina ini mengandung inti sel telur. Pada strobilus betina itu terdapat makrosporofil dan makrosporangium. Nah, bagiannya itu tuh tampak terpisah. Nah, sedangkan pada strobilus jantan itu terdapat spermatozoid yang sifatnya itu bergerak dengan aktif. Kemudian ada Angiospermae. Nah, Angiospermae ini dapat dua golongan, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil ini memiliki dua keping biji dan monokotil memiliki satu keping biji. Angiospermae ini juga berbeda dengan Gymnospermae. Nah, Angiospermae ini memiliki bunga yang lengkap. Hasil dari pembuahannya itu juga terdapat buah karena dia memiliki bunga yang lengkap kan. Nah, lalu pembuahannya ini berlangsung secara cepat, beda dengan Gymnospermae yang cenderung lama. Nah, biar lebih paham, kita bahas tentang Gymnospermae dan Angiospermae, persamaannya dan perbedaannya itu apa aja. Dimulai dari persamaannya. Persamaannya itu, Gymnospermae dan Angiospermae itu sama-sama bagian dari spermatopita. Sama-sama punya pembuluh vaskuler, yaitu xilem dan floem. Sama-sama tergolong tumbuhan tingkat tinggi, yaitu punya akar, batang, dan daun yang gampang dibedakan. Kemudian dapat melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, perbedaannya adalah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan Gymnospermae merupakan pembuahan tunggal, yaitu hanya terjadi satu kali pembuahan antara sperma dan ovum. Sementara pembuahan pada tumbuhan Angiospermae merupakan pembuahan ganda. Disebut demikian karena pada satu sel tersebut terdapat dua inti sel yang melebur. Nah, kemudian perbedaannya juga terdapat pada morfologinya. Morfologinya dari bentuk daunnya, Gymnospermae berupa daun yang kaku dan juga sempit. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan pakis haji, daunnya itu mirip dengan palem. Sedangkan Angiospermae memiliki morfologi daun yang pipih dan lebar serta susunan tulang daun yang lebih bervariasi. Alat reproduksi pada Gymnospermae itu adalah kumpulan sporofil atau yang disebut juga dengan strobilus. Pada Angiospermae, alat produksinya itu yaitu bunga, terdiri dari putik sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai kelamin jantan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan itu adalah proses di mana embrio di dalam biji itu mulai berkembang dan bertumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, pada perkecambahan itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah indivisi. Indivisi itu terjadi ketika air masuk ke dalam biji melalui proses difusi. Itu air akan masuk dari konsentrasi tinggi melalui konsentrasi rendah yang akan melalui membran semi seleksi permeable. Nah, air yang masuk ke dalam biji ini itu akan mengaktifasi enzim yang ada di dalam biji. Lalu akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pencernaan, di mana komponen kimia kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu akan terpecah menjadi komponen yang lebih sederhana dan ditranslokasikan ke titik pertumbuhan di biji. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah proses di mana komponen sederhana tadi itu akan dibentuk kembali menjadi komponen kimia yang lebih kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein yang tadi saya sebutkan. Nah, tahap terakhir yaitu adalah pertumbuhan, yaitu di mana terjadi perkembangan, pembesaran, pembelahan sel yang akan terjadi di dalam biji. Nah, kecambahan itu terdapat dua tipe, yaitu adalah tipe epigel dan tipe hipogel. Untuk tipe epigel itu terjadi ketika kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Itu dapat dilihat di kacang tanah. Nah, untuk perkecambahan hipogel itu kebalikan dari epigel, di mana kotiledon akan tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah yang disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang. Untuk perkecambahan hipogel ini dapat dilihat pada biji jagung.